Hai, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama Tapele hari ini. Dan hari ini tuh kita akan membahas salah satu topik yang sangat amat menarik tentang hukuman mati bagi koruptor. Nah, hari ini aku nggak sendiri. Hari ini aku akan ditemani dengan beberapa teman dan yang pastinya seru banget. Hari ini juga ada bintang tamu, ada pembicara, yaitu Mas Gerardo Diki dari Fisip UAJ, lulusan psikologi. Nah, seru banget tuh kalau misalnya kita membahas tentang hukuman mati, tapi ngebahas juga tentang HAM-nya gimana. Nah, hari ini juga karena kita baru tahu bahwa ternyata live IG itu bisa ramean, jadi seneng banget kita akan undang Kak Yupi, Kak Gerardo, dan juga Kak Neles untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Kita tinggal menunggu teman-teman yang akan join. Jadi sebagai pengganti malam minggu kalian, supaya ke malam minggunya tetap aman, stay di rumah aja. Selain teleponan sama pacar, kita bisa live. Hai Kakak Yupi, selamat malam. Halo, selamat malam. Vi, kayaknya Diki ini bukan psikologi, sosiologi. Iya, Sosiologi. ya maaf Kak Vera, sosiologi lebih tepatnya. Iya, tidak apa-apa. Viera kalau malam minggu dan live itu memang error. Yes. Berarti aku Ya, manggil, salam kenal, aku ya manggilnya, Diki aja manggilnya. oke. Sadikin kita undang, Thank you, Ria, for watching. kita undang. Panelis nggak bisa diundang guys. Mungkin Oke. nggak Neles bi request. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jadi pembahasan hari ini seru banget ya, Yupi dan Kadik. Sangat Harusnya amat. kita bahas ini malam Jumat ya. Kenapa kita pilih Sabtu malam Minggu ya? Halo Kakak Neles sudah bergabung. Ya ada Kak Neles. Halo, Halo Kak. halo. Oke, sip. Wah, seru banget Selamat kita bisa malam teman-teman semuanya. Salam malam. kenal ya di Ya malam Kak. malam hari ini ketemu ya virtual. Betul. Nah, mungkin sebelum kita mulai, saya boleh memperkenalkan diri sedikit dulu kali ya. Oh ya, oke. Detailnya. Oke, terima kasih Kak Vera untuk kesempatannya. Ya teman-teman, kenalin nama lengkap saya Gerardo Hilary Diki Ugari Wibisono. Ya, panjang banget ya. Tapi panggilannya bisa dipanggil aja dengan Diki. Saya lulusan dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya lulus tahun 2018. Kemarin saya berkuliah di jurusan Sosiologi Fisip Atmajaya. Ya, sedikit perkenalan dari saya. Bisa dilanjut? Oke, terima Nah, kasih. kalau kami nggak usah perkenalan, udah biasa. Udah bosan audiens ya. Mungkin sedikit ya biar audiens juga tahu gitu. Oke, mungkin Tapele yang diperkenalkan ya. Silakan, Kak Neles. Oke, halo teman-teman semuanya. Panggil saja saya Bambang ya. Oh. Enggak, Neles. Ya, saya adalah bagian dari Tapele. Dah. Sama. Sudah. Mungkin Diki Apalagi udah yang dengar mau Tapele belum? ditanya? Gimana? Mungkin Diki udah pernah dengar Tapele belum, Dik? Paling sempat baca sih kan ada Twitternya juga ya, ada Twitter, ada Instagram. Asik, oke. Ya. Oke. Ayo lanjut, Vi. Sudah tidak sabar ini. Salah momen lagi kan, harusnya malam Jumat tadi. Iya. Kita bermalam minggu ya guys, menggantikan jadwal kalian pada ngapel ke rumah pacar masing-masing. Nah, hari ini pembahasan kita seru banget seperti yang tadi aku ceritain di depan, bahwa kita mau sharing nih pandangan anak-anak muda dari berbagai macam sisi, dari hukumnya, dari masa istilahnya sosial HAM-nya gimana juga, bagaimana tentang penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, apakah efektif atau mungkin sebenarnya enggak juga, maksudnya mau dipakai hukuman mati enggak pun sebenarnya enggak ngaruh gitu. Nah, mungkin mau mulai dari siapa dulu? Kak Yupi boleh?
Gimana nih pandangan Kak Yupi tentang topik pada malam hari ini? Makasih, Vi. Jadi sebenarnya sedikit, Hai Albert, thank you for joining. Jadi Hai sedikit Albert. background, kenapa kita membahas ini malam ini itu karena Vi, sebenarnya death penalty atau hukuman mati itu bukan hal yang baru sih di Indonesia. Memang sudah ada masuk di dalam undang-undang narkotika di mana dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Dan sejauh pengamatan saya sampai saat ini tidak ada larangan dari konvensi internasional mengenai penjatuhan atau pemilihan hukuman mati bagi suatu negara. Namun dalam hubungan diplomatisnya ya mungkin itu agak sedikit dinamis. Cuman sampai saat ini belum ada konvensi internasional yang secara tegas melarang negara untuk menerapkan hukuman mati. Nah, kalau saya sendiri gimana sebagai milenial? Jadi memang sih kita hasrat kita ketika kita melihat orang kok tega-teganya ya korupsi, yang dikorupsi bantuan sosial lagi dan dalam keadaan yang genting, mendesak. Negara itu sedang kepepet. Bahkan sampai sekarang mungkin kalau dia tidak korupsi, mungkin banyak orang yang bisa diselamatkan. Percepatan pengadaan layanan kesehatan dadakan misalnya itu bisa diantisipasi, tapi karena ulah orang yang serakah ini ya, kemudian netizen marah dan ingin menerapkan hukuman yang seberat-beratnya. Tapi anak muda harus ingat lagi, death penalty itu konsekuensinya tidak berhenti di satu kali dia mati. Bahkan kayak kita membiarkan dia lepas dari bebannya, beban moral. Padahal tujuan pidana itu kan jerah. Dan harusnya ada penderitaan yang panjang kalau saya ya. Kalau dia mati ya dia senang-senang aja gitu loh. Apalagi kalau harta yang dia sudah timbun sudah beres semua peralihannya, kayak gitu sih dari saya. Jadi death penalty ya gitulah. Mungkin mau pindah ke Diki dulu. Gimana? Ya, oke. Ya langsung aja nih Kak Vera. Langsung Kak, Ya, silakan. terima kasih Yupi. Udah, ini teman lama bertemu kembali nih sama Yupi nih. Reuni. Ya, kalau dari aku sih, aku coba ngelihat dari masyarakat secara awam maupun dari masyarakat yang ya istilahnya lebih aware lah. Masyarakat yang lebih jadi pemerhati sosial atau pemerhati hukum juga bisa lah. Di sini kan untuk kasus tersebut ya bisa berkaca dari yang terjadi di korupsi bansos untuk apa yang terjadi yang ini tuh sebenarnya seorang koruptor, apalagi yang terjadi barusan ini, seorang menteri sosial, dia itu kan pasti ada seorang public figure atau seorang role model. Nah, di sini ya, pasti dari masyarakat beranggapan kalau umpamanya nih, kalau diposisikan bahwa hukuman mati ini tidak diterapkan umpamanya, pasti masyarakat beranggapan, waduh, ini orang udah korupsi banyak, terus pas lagi keadaan negara genting, rakyat menderita, banyak yang nggak kerja, banyak yang belum mendapat bantuan, pasti orang pada gemes nih. Padahal orang di luar sana cuma nyolong helm, cuma nyolong di supermarket, udah dipukulin bisa mati. Nah, pasti orang beranggapan, ya mestinya dia juga dihukum mati lah. Pasti ada pandangan seperti itu. Cuman di sini juga istilahnya saya juga berpandangan juga untuk ya orang-orang yang lebih sadar tentang ya hak asasi manusia atau lebih sadar ke apa hukum yang lebih istilahnya yang tidak serta-merta langsung dengan hukuman mati. Pastinya kan ada beberapa tahapan dulu yang harus dikaji lagi. Kalau Tapi kita aku mau berkaca potong mungkin di bisa situ deh. ya. Aku mau potong di situ Iya. deh, Diki. Unik banget ketika kamu Gimana? bilang hak asasi manusia, ya dia juga korupsi hak asasi manusia gitu loh. Terus Iya. tadi gimana poin kamu yang soal kalau dihukum mati terus kaitannya dengan HAM itu gimana sih? Oke, di sini kaitannya dengan HAM itu kan pasti setiap orang punya hak hidup kan. Di sini mungkin lebih ya balik lagi ke yang dibilang sama Yupi di pertama. Kalau dia dihukum mati, mati selesai kan. Mungkin ada hukuman yang lebih bikin jera lagi. Seperti ya, mungkin kalau dia tetap biarkan hukuman seumur hidup dengan ya seperti kan sekarang ini kan dia pakai
Kalau yang sekarang ini koruptor pakai baju oranye gitu kan, dia lebih istilahnya dari masyarakat, jadi makin tahu ini koruptor ya kan, jadi hukuman secara sosial itu juga bisa. Atau bisa juga kalau yang saya lihat tuh mungkin diterapkan kalau emang hukuman mati ini jadi ya. Itu kan kalau di kasus narkoba itu sendiri ada gramnya kan, untuk hukuman mati bagi pengedar itu yang gramnya di atas berapa kilogram itu baru hukuman mati. Ya mungkin itu pandangan masyarakat itu kurang lebih mungkin seperti itu. Mungkin bisa Jadi dilanjut dari Kak Kay. Ya, atau oke. Yupi. Kak Neles dan Viera kayaknya Diki nih bilang bicara soal plafon, kapan boleh dijatuhkan hukuman mati, kapan tidak. Ini kayaknya Kak Neles sudah ada bocoran ini. Gimana Kak Neles? Boleh atau tidak sebenarnya? Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung ya. Tadi aku lihat ada Pak Theo, terus ada kakak-kakak Spak, dan saya lihat teman-teman juga dari ya, Instagram, dari semuanya lah ya. Selamat bergabung. Ini lagi membahas soal wacana yang berulang-ulang sebenarnya, tapi saya pribadi melihat ini semacam menunjukkan bahwa tidak ada formula dari pemerintah untuk menyelesaikan problem kejahatan di negeri ini. Kalau kita melihat pernyataan Pak Presidennya tahun 2019 akhir, itu kan dia menyatakan bahwa hukuman mati bisa diterapkan kalau itu adalah kehendak rakyat. Lalu di sisi yang lain, Pak Wakil Presiden dia mengatakan hukuman mati dalam perspektif agama dibolehkan. Tapi untuk hal-hal yang sangat khusus, eksepsional, namun demikian dia merasa tidak seharusnya juga diterapkan. Nah, ini ada dua pendapat yang ya bisa dibilang berbeda ya. Mungkin tidak jauh berbeda, tapi esensinya adalah ada yang katakanlah moratorium kalau dari Pak Wap. Lalu Pak Presidennya dia membolehkan. Nah, justru saya melihat pernyataan yang demikian itu mau melempar tanpa memberikan second opinion atau memberikan jalan lain untuk penyelesaian permasalahan gitu. Negara hadir, negara diadakan itu supaya membangun yang namanya sistem pemberantasan kejahatan gitu. Jadi ini saya justru melihatnya wacana hukuman mati ketika itu semacam lebih banyak ke alasan politis. Saya ketika Presiden menyatakan war on drugs, narkotika ya, ada berapa kasus ya? Sudah lebih dari seratusan kasus ya. Bahkan di tahun 2019 itu kan ada 100 lebih kasus. Itu sudah dijatuhkan hukuman mati, tapi belum dieksekusi. Nah itu juga menjadi persoalan tersendiri begitu. Kenapa belum dieksekusi? Meskipun saya pada posisi yang sebetulnya lebih ke jangan menerapkan hukuman mati. Kita mengadakan yang namanya moratorium dulu sembari memperbaiki hal-hal yang masih kurang gitu, masih perlu untuk diperbaiki. Jadi mungkin untuk poin pengantar saya adalah yang pertama memang kita dari masyarakat ini adalah suatu situasi frustasi. Justru masyarakat menyetujui hukuman mati itu karena kita frustasi gitu loh. Kenapa korupsi lagi, bahkan di saat pandemi itu korupsi lagi. Tapi jangan lupa kenapa itu terjadi? Ya karena negara lemah menurut saya. Lalu yang kedua, Presiden, pemerintah hanya memberikan opsi ke masyarakat setuju apa enggak gitu. Nah, yang ketiga itu aspeknya sangat politis. Nah, nanti setelah ini kita akan bicara elemen-elemen lain gitu. Saya akan
kasih poin ketidaksetujuan saya itu ada di mana gitu. Oke, saya kembalikan dulu ke Vi. Oke. Suaraku kedengeran nggak ya teman-teman? Yang di sini jelek banget. Masih denger sih. Oke. Jadi kalau tadi kita udah ada perspektif dari Kayupi, dari Kayupi juga dari Kanelas tentang sebenarnya oke nggak sih, maksudnya kalau misalnya dijatuhkan hukuman mati. Dan aku juga sempat baca bahwa memang kadang bukan hanya dari istilahnya apa ya, point of view kita sebagai masyarakat yang ya udahlah kita dikasih pilihan sama pemerintah untuk kalian setuju apa enggak, tapi kita dalam prakteknya hakim-hakim juga mereka malah yang nggak mau menjatuhkan hukuman itu, padahal ternyata punya kesempatan seperti itu, malah banyak yang diputus bebas, banyak yang diputus hanya berapa tahun saja. Nah itu mungkin juga jadi aspek lainnya pendukung dan yang akhirnya memang hal ini belum terjadi seperti itu. Nah kalau kita lihat juga mungkin di negara-negara lain ngomong soal efektivitas, banyak seperti Jepang, Korea Utara, Vietnam, mereka juga ada beberapa kasus yang ada diputus hukuman mati. Nah, tapi ketika punya opsi untuk dijatuhkan hukuman mati, ternyata kasusnya juga nggak jadi menurun. Seperti Kayu bilang tadi, apakah efektif dengan itu? Apakah mereka jerak? Apakah mereka akhirnya takut ketika melakukan hal itu? Kalau tadi Kak Diki bilang juga, oh sebenarnya lebih cocok untuk misalnya jatuhnya mereka istilahnya dihukum secara sosial gitu ya, dengan jaket orange. Ternyata mereka banyak yang pede, banyak yang bangga. Ketika ditangkap, ketika OTT malah dadah-dadah, malah bangga dengan semua atribut yang mereka pakai, sehingga mungkin menurutku kayak apa ya, sanksi sosialnya kurang greget gitu. Sanksi sosialnya belum bisa membuat mereka betul-betul yang oke, saya stop. Meskipun kadang mereka istilahnya punya anak, punya istri, dan mereka nggak pernah memikirkan apakah yang dialami oleh istri dan anak saya ketika saya masuk, ketika saya tampil di berita, apakah mereka diomongin atau enggak, kayaknya mereka nggak kepikiran. Nah, Vi, menarik tuh ngomong-ngomong soal sanksi sosial tadi. Ini mumpung ada Diki di sini, Diki boleh dong di-share, pernah nggak sih kepikiran struktur atau sistem hukuman sosial gimana sih yang menurut kamu nih sebagai orang yang ada di bidang itu untuk membangun budaya malu lah untuk koruptor itu dan betul-betul jerah dan kapok. Orang yang lihat aja tuh kayak aku nggak bakalan mau kayak dia. Nggak bakalan. Sama kayak gimana kita membuat itu terlihat seperti anak kecil yang lihat temannya cabut gigi atau imunisasi begitu. Oke. Ya, ini jadi bahasan semakin menarik ya. Kalau dari teman-teman juga kalau belajar tentang sosiologi atau ilmu sosial lain pasti juga pernah dengar istilah tentang dialienasi itu juga istilahnya juga dia jadi diasingkan secara sosial. Istilahnya jadi dia itu kayak tidak menjadi bagian siapa-siapa, jadi terpinggirkan. Jadi ya maksud saya untuk saran tadi mungkin saya tidak bisa langsung kasih saran konkretnya ini itu enggak. Cuman di sini itu lebih ke bagaimana si koruptor ini dia itu dipandang masyarakat bisa maaf kata ya, bisa dikatakan kalau orang memandang dia itu bisa dia merasa orang-orang bahkan dia sendiri merasa entah jijik kayak atau najis kayak bisa mungkin lebih ke seperti itu. Cuman kan untuk menciptakan suatu konstruksi sosial bahwa perbuatan korupsi ini ada suatu perbuatan yang sangat memalukan atau sangat terlarang, najis, itu juga butuh waktu untuk bagaimana menanamkan di pemikiran masyarakat sendiri bahwa korupsi itu suatu hal yang seperti itu. Mungkin lebih ke yang juga jangan lupa juga jangan sampai masyarakat itu berani melakukan kebohongan atau korupsi itu sendiri. Mungkin kan kalau di kasus atau di penerapan hidup sekarang ini tuh seperti ada kalau teman-teman ngurus SIM nih, dulu itu gampang banget buat kita nyogok. Cuman sekarang kan digalakkan namanya saber pungli ya.
semacam ya jadi kayak orang-orang udah gimana cara membentuk kalau orang-orang tuh udah aduh mau korupsi takut nih gara-gara udah ada ini atau ada yang lebih ini lagi lah istilahnya apa yang jadi blok buat orang-orang buat biar langsung nggak jadi gitu itu yang penting juga tuh itu Berarti mungkin kan secara hidup bermasyarakat sebenarnya tadi nyambung ke Kanelas lagi. Berarti masyarakat ini sebenarnya sudah menghadapi tantangan ini. Kita juga di masyarakat itu masih pikir-pikir juga kan. Maksudnya banyak loh yang habis pakai rompi orange, terus habis itu dia pergi melakukan kegiatan keagamaan, terus ya udah diterima ya biasa aja di masyarakatnya. Nah ini menjadi sangat, aduh ini negara keji sih kalau sampai melemparkan opsi lagi ke kita kan. Karena kita aja belum selesai dengan ini. Di RT kita aja masih baku musuh mungkin ya. Jangan terima itu uang korupsi yang kemarin. Nggak apa-apa, yang penting bisa beli beras 50 kilo, 25 kilo. Lanjut, saya kembalikan ke Vi dan Kanelas. Thank you, Diki. Iya, ya oh, itu. memang ya Yupi Kanelas dan Kak Diki tentang ini gitu. Karena betul-betul ya betul tadi kata Yupi bilang bahwa kita aja belum selesai. Kita itu belum kelar sama istilahnya apa yang kita hadapi sekarang dan kita diperhadapkan sama masalah lain yang kita ditodong dalam sebenarnya gimana gitu. Ini juga aku sekalian membahas sedikit nih komennya teman-teman yang makasih buat teman-teman yang udah gabung dan masih stay. Ada yang komen bahwa apakah koruptor yang telah dihukum mati ginjalnya dapat dijual. Kayaknya dia udah resah banget. Aduh, Kalau ini ya, Vi, aku mungkin Iya. tambahin dikit ya. Jadi gini, mungkin aku berangkat dari pendekatan yang agak ke sistem gitu, pendekatan sistem. Wacana korupsi, sekali lagi, wacana hukuman mati untuk korupsi, itu adalah hasil semacam apa ya, kemasan politis bagi saya. Kenapa demikian? Karena negara tidak pernah menyelesaikan akar baharnya persoalan korupsi ya. Misalnya nih ya, saya ambil contoh. Kan kita berhadapan dengan situasi korupsi. Yang dikorupsi adalah keuangan negara. Gitu. Ya. Bermiliar bahkan triliunan yang diambil. Oh, agak putus ya dari Kak Neles. Oh iya benar, berarti bukan sinyalku ya. Oke. Kita juga sambil nunggu nih, Kak Diki, kita juga ada Kateo nih yang mau sharing. Aku mau undang Kateo juga, cuma aku kok nggak bisa invite ya. Sebentar. Tulisannya enable to join. Sebentar. Ya kenapa ya? Mungkin Kalau dibikin nggak bisa. biasanya kenapa ya Kak Diki kalau misalnya mau undang live tapi enable to join? Oh, itu Kak Neles. Kok aku bisa kayak log out langsung dari akun gitu ya? Heran juga. Iya, langsung keluar benar-benar kayak log out akun. Astaga. Oke ya, ini aku lanjut bentar ya. Oke. Kalau dalam persoalan korupsi itu aku melihatnya akar permasalahannya itu tidak dibenahi dengan baik. Padahal ya kita sudah bernegara 75 tahun lebih gitu. Misalnya soal kos politik ya. Kalau kita bicara masalah korupsi itu kan awalnya juga masalah politik ya. Sistem politik kita yang sangat korup. Nah, kos politik kita itu berbiayanya tuh sangat mahal sehingga apa? Pejabat yang berkontestasi yang kemudian nanti duduk di dalam sistem pemerintahan itu mereka harus melakukan yang namanya transaksional dengan mungkin pemilik modal dan seterusnya, lalu mereka berada dalam sistem akan melakukan yang namanya ganti modal itu gitu loh. Lalu oligarki partai. Nah, partai-partai kita tidak pernah menciptakan kader yang bermutu juga. Kita ambil contoh ya, ketika di dalam kontestasi apakah itu pilkada lalu
pileg, itu kita masih menemukan mantan napi koruptor ikut berkontestasi di sana. Lalu di dalam struktur pengurusan partai sendiri itu kita masih melihat banyak sekali semacam ya dalam tanda kutip ya kayak dinasti di sana gitu loh. Jadi yang maju itu adalah kelompok keluarga dan seterusnya. Lalu keterbukaan dari sisi pendanaan parpol, ya pendanaan uang-uang parpol itu juga tidak pernah dibuka. Artinya apa? Ini adalah ruang-ruang untuk masuknya semacam perbuatan atau perilaku koruptif di sana. Lalu praktik-praktik vote buying itu kan banyak terjadi ya. Politik yang transaksional, siapa punya berapa, bisa dapat kursi berapa, siapa punya calon konstituen yang banyak, itu akan selalu menjadi patokan dari parpol untuk kemudian memilih dia sebagai calon tersebut. Lalu sisi yang lain juga kita punya masalah tadi saya ulangi soal aset recovery. Kan yang dikorupsi adalah keuangan negara, tapi kita tidak pernah kita bahkan sampai saat ini tidak punya undang-undang tentang aset recovery atau perampasan aset. Sehingga koruptor ya, dia mengambil banyak tapi masih untung banyak. Mau dia apalagi nih ya, belakangan kita melihat tren vonis ringan terhadap koruptor. Itu bahkan dilakukan di Mahkamah Agung gitu loh. Datanya cewek itu rata vonis kan di 2 tahun lebih ya, 2 tahun 3 bulanan gitu. Itu kan kategori ringan gitu loh. Padahal keuangan negara yang sudah dikorupsi itu bisa miliaran rupiah. Artinya apa? Kita tuh punya problem problem secara sistem itu paling banyak gitu loh. Nah, itu tidak kemudian menjadi satu komitmen menjadi politik hukum dari negara untuk mengadakan undang-undang perampasan aset, mungkin undang-undang tentang pembatasan penarikan tunai. Itu penting juga ya, karena itu selalu ya transaksi tunai itu menjadi semacam modus operandi untuk menghilangkan jejak korupsi itu. Jadi selama kita tidak pernah menyelesaikan masalah yang kemudian ada di sistem kita ini, ya ini hanyalah wacana yang kemudian selalu sifatnya itu politis, biar kelihatannya negara kuat gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Karena apa? Baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif itu korup juga gitu loh. Nah itu yang tidak, apalagi masyarakat ya, ketika dihadapkan ke persoalan ini, masyarakat kan sudah frustasi. Masyarakat sudah kecewa dengan situasi saat ini. Lalu kita hanya punya 2 pilihan, setuju apa enggak. Nah itu pun dalam praktik penerapan hukuman mati, orang yang sudah dihukum mati, itu dia harus menunggu 10 tahun, bahkan seumur hidupnya. Itu ada kasus begitu. Nah bahkan ya, yang paling ditakutkan dalam konteks hukuman mati itu adalah kelemahan penerapannya itu sendiri, pelaksanaan hukuman mati itu. Hukuman mati itu kan sebenarnya harus dalam kondisi yang sangat eksepsional melalui due process yang benar-benar sifatnya itu tingkat tinggi. Nggak boleh ada error sedikit pun. Nah, kalau dalam konteks itu banyak yang mengatakan bahwa itu bisa dilakukan. Tapi kan kita melihat dalam praktek, saya ambil contoh ada ini kasus ya. Siapa yang namanya? Iya. Mungkin aku potong sedikit. Tadi Theo dari KBRI juga mau share sedikit. Jadi mungkin oh iya silakan boleh. Pak Theo, silakan. Kita invite dulu ya. Oh, Ya, Pak Theo katanya mau tertulis aja. Oh, oke, wifi. Oke, Pak, siap. Ditunggu, Pak. Boleh kan? Boleh lanjut. Jadi ada kasus di mana seorang WNI itu kan dia tertarik sama seorang dari Kanada ya, yang ngakunya sih pebisnis gitu. Lalu mereka berlibur ke Nepal. Nah, di Nepal setelah balik kan si laki-lakinya tuh balik duluan ke Indonesia. Lalu dia belakangan, tapi di situ dia namanya ini Mary Utami. Nah,
Dia kedapatan 1,1 kilogram di dalam tasnya, ya kan? Panik dong. Berarti kan dia nggak tahu sebenarnya situasi itu. Lalu dia dijatuhi hukuman mati. Tapi untungnya memang dia masih belum dieksekusi gitu. Nah, maksud saya gini, hal-hal seperti ini kan dia dalam situasi sebenarnya menjadi korban, ya. Nah, tetapi kan tidak terungkap dalam sistem peradilan itu, gitu loh. Lalu ada kasus di Sukoharjo kalau saya nggak salah. Itu yang menghukum, menjatuhkan hukuman mati itu hakim tunggal. Itu sangat berbahaya dalam sistem peradilan gitu loh. Jadi apakah lalu satu orang ini tidak melakukan yang namanya error in persona dalam satu peradilan pidana itu? Jadi ketimbang menerapkan hukuman mati, ya, saya justru lebih kepada kita melakukan moratorium sembari memperbaiki hal-hal yang kalau kita lihat dalam pendekatan sistem tadi itu masih belum, ya. Kalaupun mau, ya, makanya wacana-wacana seperti pemiskinan koruptor, aset recovery itu tuh yang perlu harus didorong supaya apa? Pengembalian kerugian negara itu menjadi efektif gitu. Saya justru berpikir gini, koruptor itu nggak takut mati, dia hanya takut miskin. Yes. Orang sudah kaya raya pasti takut tiba-tiba jatuh miskin. Dah itu aja. Kalau yang udah biasa nggak apa-apa ya. Iya. Betul. Biasa jadi Iya, betul-betul. Oh, teman-teman, aku juga mau undang teman-teman untuk komen. Buat teman-teman yang tahu, berapa sih beban biaya penyelenggaraan eksekusi mati? Boleh lah ya, komen di sini ya. Nanti hadiahnya senyuman dari aku. Viera nih sayang sekali diskusi panas, tapi kita harus komitmen kita punya waktu nih Tapele. Kak Diki terima kasih sudah mampir di Tapele, sering-sering main ke Tapele. Kaneles sudah menggebu-gebu. Semoga jadi semangat, tapi belum menyimpulkan tuh Kaneles tuh. 1 jam kan kita diskusi ini. Biar baca komennya teman-teman juga toh yang sudah. Oh, oke, lanjut. Boleh dong. Dibacain aja, Vi. Nggak apa-apa. Mungkin tadi Kaneles belum selesai, tadi mau dirangkum dulu Kaneles atau? Sebenarnya gini, Kaneles belum simpulkan ya, betul. Ya. Kalau dalam konteks kejahatan korupsi yang kita lihat sebagai extraordinary crime, tidak ada korelasi hukuman mati terhadap penurunan korupsi. Di Indonesia itu selalu menggunakan Cina sebagai model best practice-nya gitu. Padahal Cina itu bukan negara terbaik untuk bisa memotret persoalan korupsi. Kita lihat ya, sistem politik Cina, sistem kekuasaan di Cina itu tunggal, ya. Tetapi makanya yang perlu dilihat itu adalah negara-negara seperti Skandinavia, ya, negara-negara Finlandia, Denmark, Swiss, Jerman dan seterusnya. Nah, mereka itu dalam tingkat indeks persepsi korupsi adalah negara-negara top, ya, negara-negara yang cenderung negaranya tuh bersih, sistem politiknya bersih, sistem demokrasinya bagus, semuanya tuh masuk bagus gitu. Masyarakatnya tuh sudah teredukasi dengan sangat baik. Nah, di sana mereka sudah menghapuskan hukuman mati dalam semua peraturan perundang-undangannya. Tetapi kejahatan korupsinya mereka itu rendah gitu loh. Sementara Cina, makanya saya bilang tadi apa? Cina selain masih menjadi negara yang tidak bisa dipakai sebagai role model karena dia juga masih korup seperti Indonesia. Cina itu cenderung politis. Jadi lawan-lawan politisnya itu, ya, dimatikan dengan hukuman mati. Itu yang harus kita catat dengan sangat baik. Lalu mungkin poin selanjutnya adalah sebenarnya kan sekarang trennya adalah mayoritas negara di dunia ini sudah ke arah abolisionis, ya, menghapuskan hukuman mati. Indonesia, ya, kalau kita melihat Indonesia itu kan sistem hukum kita nih, pidana kita, apalagi KUHP itu kan masih Belanda banget nih, ya. Warisan Belanda. Tahun
1870 itu di negeri Belanda sudah dihapuskan semua hukuman mati. Nah, kita sudah mewariskan itu, lalu masih menggunakannya tanpa pembaruan. Untungnya adalah dalam RKUHP yang baru itu kan pidana mati ini sebagai pidana eksepsional ya. Dalam kondisi yang sangat khusus itu bisa diterapkan. Dan itu diterapkan secara alternatif ya. Jadi dia bukanlah yang paling pertama untuk dijatuhkan gitu. Nah, meskipun demikian, ke depan ini bagi saya kita perlu untuk melakukan semacam moratorium sekaligus juga penghapusan gitu loh. Karena kalau kita membenahi sistem kita, saya sangat yakin tanpa menerapkan hukuman mati pun kita bisa kok menurunkan angka kejahatan ya. Bagaimana kita mengatakan bahwa kejahatan itu ya, mungkin gini ya. Kita kan tidak pernah membenahi itu ya. Masyarakat kita tidak teredukasi baik dengan vote buying ya, money politik ya. Masyarakat ketika pilkada datang didekati parpol siapa aja ngambil kok duitnya gitu loh. Itu kan perilaku koruptif kan sebenarnya. Nah, apakah kita mampu untuk membuat suatu budaya tersendiri di masyarakat, mereka berani untuk menolak itu apa enggak? Nah, kalau itu terjadi, yang dia lihat calon yang mau maju kontestasi itu bukan lagi karena memberikan uang itu, tapi dia akan melihat orang ini kredibel apa enggak ya, capable apa enggak ya. Ini orang punya komitmen terhadap korupsi apa enggak. Bahkan mungkin enggak hanya korupsi, dia ini mantan pemerkosa apa enggak, kejahatan seksual apa enggak, gitu kan. Lalu tukang fitnah apa enggak. Nah, itu aspek-aspek itu yang harus kita juga lihat. Gitu. Nah, itu hanya mungkin terjadi kalau negara ini punya komitmen untuk menciptakan suatu budaya hukum yang lebih beradab gitu loh. Makanya apa? Mungkin ini ya, karena daripada saya panjang lebar ya. Poin saya terhadap penolakan hukum mati adalah pertama, kita tidak pernah membenahi sistem. Kita tidak diberikan solusi dari negara. Tidak pernah terbukti dalil hukuman mati akan menurunkan tingkat kejahatan gitu. Itu saja sih, saya kembalikan lagi. Oke, thank you Aneles, benar-benar poin yang sangat amat bagus banget ya teman-teman. Dan aku tadi balik lagi ke Pak Theo yang mau sharing. Yang pertama nih Pak Theo komen tadi teman-teman, yang pertama mengajak kita bagus untuk baca buku Dr. Heri Priyono dengan judul Korupsi, Melacak Menyimak Implikasi. Ini buku Baban soal korupsi, 500 halaman, dengan penjelasan yang sangat luas, filsafat, sejarah, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah pembuktian terbalik. Untuk mencegah korupsi itu adalah ide yang bagus. Itu konsisten. Yang konsisten itu adalah Ahok ketika mengangkat isu pembuktian terbalik ini. Lalu Pak Theo juga menyampaikan bahwa korupsi itu masuk ke dalam extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Dan KPK lah dibentuk karena alasan tersebut. Namun baik para elit maupun para masyarakat tidak begitu serius. Setuju. Kira tidak bisa dijalankan baik. KPK saat ini relatif dilemahkan dengan perubahan undang-undang KPK seperti yang kita tahu. Dan dari itu kita harus lebih serius dan lebih extra effort untuk mengedukasi. Bisa jadi gatal kan dikit aja Vi. Teman-teman. Jadi gini. Ya. Saya mau masuk. Jadi kita itu geram, masyarakat itu geram, tapi politik negara itu sebaliknya. Sebaliknya gimana? Negara justru yang paling dominan melakukan pelemahan dalam konteks pemberantasan korupsi. KPK itu dilemahkan melalui undang-undangnya, oke? Taringnya itu dicabut. Lalu di sisi yang lain, negara supaya kelihatan kuat, dia melempar itu ke masyarakat. Jadi sebenarnya gini, lalu negara di sisi lainnya, dia juga melakukan pelemahan terhadap gerakan sipil. Kita mau minta transparansi, kita mau minta untuk dihentikan kebijakan-kebijakan yang koruptif, justru kita ditangkap, kita direpresi dan seterusnya. Itulah problem terbesarnya di situ, gitu loh. Jadi dalam pembacaan secara politik hukum ya, kita tuh
negara ini justru kemunduran gitu loh. Ya, jadi makanya apa? Wacana hukuman mati itu basi sebenarnya. Wah, basi menurut saya. Ya, dan itu Dan hanya netizen menunjukkan bahwa jangan ternyata sampai lemah. Terpancing. betul. Dan ya masyarakat jangan sampai maulah diobok-obok di air yang sudah keruh Iya, ini. justru Bukan itu. kita kok yang Makanya kan bikin kita harus keruh. dewasa untuk melihat persoalan itu di situ. Ya. Betul. Justru Tadi saya ini setuju. momentumnya kita minta ya jangan gitu dong negara ya kan. Harus punya aturan yang membatasi semua pejabat yang akan duduk di pemerintahan nggak boleh mantan korupsi. Harus tegas saja. Mau itu dalilnya adalah hukum melanggar HAM dan seterusnya, ya itu kan bisa dibatasi. Hak politik itu kan bisa dibatasi gitu loh. Dia kan derogable rights. Itu bisa. Nah, tapi kan kita sendiri di sini lembaga-lembaga negara kita kalau soal hak politik itu paling getol sekali di depan itu nggak boleh seperti itu dan seterusnya. Tapi soal misalnya non derogable rights seperti hukuman mati ini, wah nggak apa-apa kok gitu loh. Seolah-olah ya begitu deh. Kalau itu adalah soal elit dibela mati-matian sama politisi, sama parpol. Padahal kan sebenarnya parpol itu adalah biangnya. Justru hulunya itu harus pembenahan parpol. Karena semua pejabat politik di negeri ini itu dinominasikan oleh partai politik. Nggak ada yang tidak. Presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD, bupati, wali kota, gubernur, dan wakil-wakilnya. Itu semua melalui sana gitu loh. Makanya parpol yang bersih, parpol yang nggak oligarkis, parpol yang tidak transaksional itu menjadi sangat krusial, sangat penting. Nah, tapi kan sekarang ya lihat aja revisi undang-undang pemilu yang mengarah ke baik justru dikeluarkan dari prolegnas ya. Gitulah kira-kira. Ya, silakan. Tapi Kanelis tadi Kanelis kalau Pak Theo mengusulkan bahwa ada pembuktian terbalik diterapkan, maka Itu mungkin kemungkinan untuk hukuman mati dilaksanakan itu nggak masalah menurut aku ya. Aku tadi jadi aku mau menentang hukuman mati itu dari segi efisiensinya, terutama tentang beban negara, pembiayaan negara. Tadi Diki sampaikan 240 juta. Dan bahkan tadi ada yang komen, Albert, kalau dikorupsi berarti koruptornya mati itu harusnya ya, dosis kalau disuntik mati itu harusnya 50 mil, dikorupsi jadi tinggal 35 mil. Saya tidak tahu nanti mungkin dia hidup mati atau bagaimana. Tapi kalau pembuktian terbalik saya setuju, karena nanti beban biaya itu pasti akan dikoruptor. Betul. Jadi tadi beban untuk rasa takut untuk jatuh miskin itu ada di dia. Dan undang-undang tentang pencucian uang. Halo Yupi. Jadi dalam undang-undang tipikor dan undang-undang pencucian uang itu sudah ada pembuktian terbalik ya. Harta kekayaan itu yang dilakukan hasil tindak pidana korupsi itu wajib dibuktikan oleh terdakwa itu ya kan. Itu sudah ada. Nah, tapi itu saja tidak cukup. Ya, kenapa? Karena dalam sistem peradilan kita itu masih sangat rentan intervensi, masih sangat koruptif dan selalu ada keberpihakan gitu loh di dalam kasus korupsi. Makanya apa? Hakim tidak berani menggunakan yang namanya pencucian uang, tindak pidana TPPU, dakwaan TPPU. Lalu juga kita belum punya yang namanya undang-undang tentang aset recovery. Makanya saya bilang tadi apa? Kalau kita bicara konteks korupsi ya, dia kan mengkorupsi keuangan negara, perekonomian negara. Yang harus dikembalikan itu kerugiannya. Itu juga penting gitu loh. Makanya apa? Selama kita tidak punya undang-undang yang mengatur soal aset recovery, ya kita begini-begini saja. Karena apa? Hakim kita tuh tidak berani juga untuk kemudian memberikan uang, menjatuhkan hukuman denda yang besar, uang pengganti yang besar gitu. Makanya ke depan ini isu semacam kayak pemiskinan hukuman mati ya, lebih masyarakat kan istilah ini ya, memiskinkan koruptor. Nah itu didorong dalam konteks-konteks itu, pembatasan transaksi tunai dan seterusnya. Itu juga penting selain nanti aspek budaya yang kita perkuat dan seterusnya. Saya kembalikan, Vi. Oke, silakan Yupi tadi mau sharing apa, Yup? Udah selesai. Saya lempar ke Diki. Oke. Silakan. Diki ada tanggapan? Cerita. Ya menarik sih yang juga Kak Neles bilang, jangan sampai kita sebagai masyarakat itu malah jadi dilempar balik lagi dari pemerintah untuk menentukan apakah hukuman mati bagi koruptor ini setuju atau tidak, karena seolah-olah kan di istilahnya ya sebagai tindakan putus asa itu juga benar, karena di
istilahnya udah, masa pemerintah udah barbar gitu dengan tiba-tiba hukuman mati, terus kita juga seolah-olah kita juga setuju, jadi seolah-olah semua apa di istilahnya semua kejadian itu diselesaikan dengan hukuman mati, jadi seolah-olah barbar gitu kan. Cuman di sini ya yang jadi perhatian juga kan sistemnya tadi, di mana supaya lebih transparan lagi, mungkin untuk daftar parpol aja sebegitu gampangnya, untuk cuma lulusan SMA dari Betul. apa namanya sejarah kriminalitasnya juga nggak dipedulikan, padahal ada SKCK di negeri ini kan. Jadi lebih ke sistem itu juga perlu untuk sangat diperhatikan, diperbaiki itu. Betul, Diki. Ngomong-ngomong Makanya soal bukan SKCK, ngomong-ngomong soal SKCK ya Diki, itu juga Indonesia mesti pikir ulang loh dan diuji ulang. Masa ya, saya kan tinggal 10 tahun, maksudnya masa-masa dewasa saya dihabiskan di Pulau Jawa, tapi ketika untuk urus SKCK, bahwa saya bersih dari tindakan kriminal dan sebagainya, saya harus kembali ke KTP yang saya nggak pernah tinggal di sana. Dan betul kan, kalaupun ada kejadian, laporan atas nama saya tentu masuk di Polres, Polsek terdekat. Ini mungkin juga kalau ada yang menyimak di sini, thank you Diki sudah diingatkan. Ini Pak Teo ini lagi ya, tulis lagi. Mungkin saya juga sepakat sama Pak Teo ya. Pembuktian asal-usul kekayaan. Kan sebenarnya kita punya instrumen LHKPN-nya, laporan harta kekayaan pejabat negara itu. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau komitmen, mau membenahi sistem, itu bisa loh dilakukannya. Jadi pejabat yang kemudian punya kewajiban untuk melaporkan LHKPN itu, kayak semacam ada lembaga khusus ya. Kalau selama ini kan ada di KPK nih. Nah, kita membuktikan tuh, kalau dia punya tanah segini, hasilnya apakah sendiri, bagaimana caranya, dan seterusnya. Nah, itu tuh bisa loh untuk mencari asal-usul. Jangan sampai kemudian itu juga jadi sarang kejahatan. Di Indonesia ini kan ada kecenderungan kejahatan itu kan keluarga ya. Saya menyebutnya adalah korupsi kekerabatan atau kekeluargaan. Kenapa? Karena hasil korupsi itu dilarikan ke keluarga masing-masing, ya. Jadi anak, istri, dan semuanya itu terlibat di dalamnya. Jadi Pak Teo tadi benar itu, kan kita ini kan kejahatan extraordinary crime, ya, extraordinary crime. Makanya kita harus ada semacam kayak extraordinary treatment atau ya extraordinary system dan seterusnya. Nah itu ya harus benar-benar dilakukan ya. Tapi lagi-lagi kita lihat ya, ini kan kembali ke politik will-nya negara, political will-nya negara gitu loh. Dalam hal ini Presiden, DPR, dan lembaga-lembaga negara lainnya mau apa enggak yang seperti itu. Sementara ketika dirasa kenyamanan mereka sedikit terusik, itu selalu terancam, ya. Para politisi itu merasa terancam. Ketika kemarin banyak penangkapan terhadap anggota DPR, itu lalu revisi undang-undang KPK. Lalu kemudian memilih komisioner yang bermasalah secara etik, secara rekam jejak, dan seterusnya. Nah, kalau ini menjadi presiden terus, menjadi pengulangan di dalam cara kita bernegara, ya sama aja. Makanya jangan sekali-sekali, kalau bagi saya, jangan sekali-sekali memunculkan wacana hukuman mati yang hanya membuat frustasi masyarakat lagi, gitu loh. Itu aja sih. Masa dari tahun kapan ya, di saat pandemi gini, menteri yang korupsi, bayangkan itu betapa nggak beradabnya kan. Ya tapi kenapa dia korupsi di situ? Artinya apa? Ini kelemahan sistem kita. Omongannya presiden, nggak boleh korupsi, ciptakan sistem yang bisa menghambat korupsi. Tapi anak buahnya korupsi, itu gimana dong? Di lapas, kejahatan narkoba itu masih bisa diperbisniskan di dalam lapas. Kenapa begitu? Apakah salah si narapidananya? Ya tentu salah. Tapi kan ada andil pejabat lapas di sana yang memfasilitasi itu. Kan tidak mungkin kejahatan dalam lapas itu. Makanya kejahatan seperti narkoba itu kan organized crime. Ya pasti difasilitasi di dalamnya. Seperti korupsi. Itu organized. Tidak pernah dilakukan sendirian. Pasti beramai-ramai. Nah, ini harus dihambat sekarang. Oke, lanjut guys. Yang lain lagi.
Silakan Diki, Yupi. Yupi? Ini tadi Mungkin closing statement kali ya dari Diki dulu bisa. boleh. Nanti V. Mau kemana Yup? Karena Ya. Supaya teman-teman tetap penasaran dengan Tapele dan kuota tidak habis. Taneles, ini anak muda perlu juga video call setelah ini toh. Jangan sampai Tapele membuat orang tidak bisa video call habis ini. Tapi Tapi aku boleh loh ya teman-teman usul Kenapa? kayak tema untuk dibahas di Tapele juga. yes. Boleh banget, apalagi kalau misalnya kalian tetap penasaran atau mungkin kita undang lagi teman-teman yang lain seperti Kak Diki yang bisa share point of view yang berbeda tentang mungkin hal yang sama nih, kita bikin part 2 komen. Siapa tahu minggu depan kita bisa bahas lagi ya, Kak. Mungkin sebelum kita masuk ke closing statement, aku sedikit lagi mau rekap komen-komen dari teman-teman yang tadi udah tercatat di sini. Yang pertama dari Nando nih, Nando juga cerita bahwa koruptor melanggar HAM dengan korupsi. Istilahnya apa yang mereka lakukan itu telah melanggar HAM. Tidak seharusnya penegakannya itu dengan melanggar HAM juga. Satu. Lalu ada lagi nih yang jadi seru banget di kolom komentar juga rame pro tentang hal ini. Yang pinball bacain deh. Ayo ya. Terus udah gitu katanya dalam hukuman mati juga setuju tuh sama tadi karena tentang ada tujuan politis yang salah satunya menunjukkan bahwa negara kuat kepada masyarakat. Terus masyarakat umum juga banyak yang menuntut keadilan. Yaitu tadi seperti Kak Diki bilang di awal bahwa nyolong helm digebukin sampai mati juga bisa. Sedangkan koruptor masih dadah dan gak ada rasa takutnya sama sekali. Terus ada lagi nih yang komen bahwa iya tadi Yupi juga komen tentang parpol ya. Kalau vote juga nanti ditanya. Terus para kader-kader juga berambisi yang akhirnya tujuan utama dari parpol dan juga pemilihan itu malah bias gitu. Kita udah nggak ngerti tujuan awal mereka dan tujuan aslinya itu apa. Korupsi, nah ada lagi nih dari Albert juga cerita bahwa korupsi merupakan tindakan pelanggaran HAM. Jadi hukumannya seharusnya nggak perlu mikirin HAM. Ini tabrakan sama Nando nih yang tadi nih. Kalau Nando tadi karena udah melanggar HAM, ya udah gitu loh penegakannya nggak usah. Tapi udah melanggar HAM ya udah dong kita ngehukumnya ngapain mikirin HAM. Seru banget guys. Terus selain KTO tadi juga mana tadi yang soal paintball ya? Oh nih, kalau pemerintahannya diktator dalam penanganan korupsi gimana kata Nando. Terus tadi Kak Muhammad juga share bahwa memang Indonesia perlu edukasi korupsi. Jadi bukan hanya putusan-putusan aja yang dipikirin, tapi edukasi dan juga budaya yang dibangun harus dipikirkan. Lalu tadi soal anggaran tadi ya, kalau kita hukuman mati dengan ratusan juta dan sangat mahal, sedangkan koruptor sangat amat banyak bersama antek-anteknya. Gimana kalau misalnya anggaran tadi malah dikorupsi, ya kan? Satu hukuman mati bisa sampai 300 juta. Lalu tadi Albert juga bilang bahwa anggaran hukuman mati juga kalau bisa dikorupsi, akhirnya tadi kayak Yupi bilang mati suri. Dosisnya kecil akhirnya malah nggak mati-mati. Ya kan? Atau kata Nando tadi juga bilang bahwa ya masuk akal, kalau nggak pelurunya diganti peluru paintball. Mati enggak tapi jadi prank. Bener. Memang hal ini sangat amat seru banget untuk dibahas. Dan tadi melanjutkan sedikit dari insight KTO bahwa kalau ada PNS, militer, polisi lainnya ada yang kaya langsung bisa dituduh mereka korupsi. Tugas mereka adalah membuktikan tadi ya, membahas tentang pembuktian balik bahwa memang itu hasil kekayaan mereka, bukan hasil korupsi. Selain itu ada lagi nih sedikit bahwa itu tadi ya, dirjen saja tuh katanya gajinya juga nggak lebih dari 40 juta. Ya, nggak sampai 20 juta juga kata itu tadi. Jadi kalau memang punya harta miliaran harusnya bisa menggunakan pembuktian terbalik gitu kan. Mereka tuh dapat dananya dari mana. Nah, sebagai penutup nih sebelum kita menceritakan kita masing-masing, memang aku pernah baca juga bahwa kepentingan hukum itu sebenarnya kan pasti ada 3 ya guys. Yang pertama melindungi hak keuangan publik, melindungi hak sosial politik, dan yang ketiga pasti melindungi hak keamanan mata negara. Dan yang paling penting juga untuk kita tahu bahwa memang ya
apa ya, kiat-kiat untuk melaksanakan itu tujuannya seperti kita bahas tadi di awal adalah supaya takut, mencegah tidak berbuat, lalu memberi pendidikan supaya menyadari bahwa untuk melakukan korupsi itu merupakan suatu kejahatan yang sangat amat besar dan merugikan banyak sekali. Nah, untuk menutup, buat kakak ini, Kak Diki dan juga Kak Yupi, gimana nih kalau ditanya, kalau aku cuma punya satu pertanyaan, apakah kalian setuju dengan hukuman mati, iya atau tidak? Silakan. Mulai dari Kak Diki, coba. Ya, terima kasih Kak Vera. Wah, pertanyaannya udah semakin mengerucut ini ya. Ya paling ini dulu. Aku secara umum dulu ya. Kan ya kalau disarikan dari yang tadi kan emang jangan sampai itu rakyat itu cuma dijadikan sebagai alat lah untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi kayak dilempar serta-merta bahwa hukuman mati setuju, terus nanti ya kita cuman istilahnya jadi alat aja. Terus korupsi ini tuh ini juga istilahnya antara rakyat dan penguasa itu kan saling terkait. Penguasa itu adalah representasi ya wakil rakyat yang dipilih oleh para rakyat. Nah, di sini jika ditanya langsung ya, apakah aku setuju apa enggak dengan hukuman mati bagi para koruptor? Oke, mungkin kalau di sini istilahnya dengan keadaan yang seperti yang kasus Menteri Sosial itu tadi, yang dimana pada saat orang kesusahan, beliau malah korupsi. Di sini mungkin aku mewakili pendapat orang-orang banyak. Itu pasti karena negara ini ada banyak oligark itu pasti bisa dijadikan contoh, salah satunya dengan hukuman mati. Yaitu oke, bisa. Setuju. Cuman di sini kita yang juga harus digarisbawahi itu sistemnya dulu dibenerin. Jadi jangan sampai udah ada hukuman mati tapi dari berikutnya ada lagi hukuman mati lagi, ada lagi hukuman mati lagi, ntar lama-lama negara ini jadi Korea Utara dong, gitu sih. Nice, thank you Kak Diki. Boleh Kak Neles atau Kak Yupi kan? Dari Kak Neles dulu. Ya, saya pada posisi yang tidak setuju adanya hukuman mati. Apakah itu terhadap korupsi, narkotika, ataupun kejahatan yang lainnya. Kalau kita melihat dalam tujuan pemidanaan ya, tujuan pemidanaan itu kan paling tidak ada tujuan yang punitif. Perbuatan pidana itu dibalas. Tujuannya itu adalah penjaraan. Pada realitasnya, untuk kejahatan yang dijatuhi hukuman mati, yaitu narkotika di Indonesia ini, tidak kemudian lantas menyurutkan narkotika itu. Lalu proses di peradilan pidananya itu sangat rentan sekali unfair trial, potensial. Kebanyakan itu adalah bukan gembongnya, tetapi justru yang kecil-kecil. Ada yang dijebak dan seterusnya. Setelah dijatuhi hukuman mati, dia harus merasakan penderitaan dan rasa takut yang justru sangat luar biasa. Karena dia tidak tahu kapan harus dieksekusi dianya itu. Nah, itu tidak transparan juga dari eksekutor, dari negara. Ya. Apalagi kondisinya adalah hakim tunggal yang memutus hukuman mati, itu sangat luar biasa itu. Itu sangat menakutkan. Apalagi ya, kita kan sistem peradilan pidana kita itu masih sangat rentan dengan mafia hukum, mafia peradilan. Jadi tidak cocok untuk kemudian menerapkan hukuman mati di Indonesia untuk saat ini. Lalu kita tujuan pemidanaan itu bergeser ke tujuan yang rehabilitatif. Nah, memperbaiki agar tidak mengulangi lagi. Nah, justru yang seperti inilah yang mau kita dorong ke sana. Selain ada sebenarnya tujuan restoratif, tapi kan dalam kasus korupsi ya sangat tidak pantas ya hukuman restoratif itu diterapkan. Cuman kalau rehabilitatif itu tadi kita memperbaiki sistem kita lah ya. Poin-poin penting saya itu apa? Sistem politik kita itu korup. Sistem peradilan pidana kita itu masih sangat rentan dipermainkan. Nah, itu tuh harus kita bereskan.
partai politik sebagai garda terdepan yang di hulu itu masih sangat oligarkis sifatnya, masih sangat transaksional. Dan Oke, kayaknya kita nggak bisa dengar suara Kaneles ya. Iya. Kayaknya Kaneles? terputus Kaneles. Halo? Halo Kaneles. Kaneles terputus. Suaranya mungkin mungkin aku langsung aja ya, Vi, Boleh. closing Lanjut. statement dari aku. Yes. Kalau dari aku secara tegas untuk saat ini tidak setuju hukuman mati karena Indonesia negara belum sampai di tahap terakhir atau upaya paling terakhir yang paling maksimal yang kita bisa lihat untuk memberikan efek jera untuk koruptor ya. Kemudian teman-teman muda, masyarakat juga jangan sampai di-prank sama DPR, nggak usah pusing-pusing kita yang berantem, soalnya mereka ada anggaran untuk snack, untuk rapat, jadi jangan kita yang mau di-prank gitu aja. Terima kasih sudah bergabung dengan Tapele. Thank you, Vi. Thank you, Yupi. Kanele, sorry tadi suaranya terputus, tapi paling nggak kita udah punya poin-poin penting dari kakak-kakak yang ada hari ini yang ngobrol sama kita di Tapele. Yang pertama, mungkin kalau memang setuju, ayo apa yang harus dibenahi. Maksudnya bukan hanya itu satu upaya-upaya terakhir, tetapi pasti batasan yang ditentukan, sistemnya harus betul, budayanya harus betul, dan seperti tadi katakan Eles, bahwa memang harus dibersihkan dari hulunya. Apa nih yang menjadi hulu? Titik banyak sekali akhirnya orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu seperti apa. Dan tadi Kak Yupi juga bilang, saat ini memang kita belum istilahnya melakukan upaya terakhir yang betul-betul memang bisa kita lakukan, sehingga itu bukan menjadi opsi yang baik juga. Dan seperti tadi katakan Eles, memang tujuan pemindahan dananya itu yang penting yang harus kita lihat. Sehingga thank you teman-teman buat insight-nya pada malam hari ini. Senang banget bisa sharing banyak. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah komen, Pak Theo, yang juga tadi berkomentar nih, ikut memberikan closing statement bahwa menurut Pak Theo hukuman mati itu adalah barbar. Karena balik kayak tadi aku bilang di awal, bahwa negara-negara yang menerapkan hukuman mati ternyata perception index-nya juga masih jelek gitu. Dan seperti Kanal juga tadi cerita, Finland dan lain-lain tuh udah memberhentikan pidana hukuman mati itu dari tahun 61. Dan ternyata mereka bisa membuat sistem, membuat budaya ketika seseorang itu melakukan tindak pidana atau membuat kesalahan, mereka malu, dan langkah selanjutnya adalah mereka mundur sendiri dari pemerintahan gitu. Jadi mungkin budaya-budaya itu yang harus kita terus ikuti, harus kita perbaiki. Balik lagi, yang selalu aku ingatkan di setiap live Tapele, bukan mulai dari mungkin yang jauh-jauh sana, kita mungkin cuma bisa lihat dan memantau, tetapi bisa mulai dari kita, keluarga kita, dan teman-teman terdekat kita. Itu aja, terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih Kak Diki, Bu, udah gabung. Terima kasih Yupi. Untuk cerita. Thank you, salam anti korupsi semuanya. Sehat-sehat. Sampai ketemu.